Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kota London, lahir seorang yang bernama John Newton pada tanggal 24 Juli 1825. John Newton ketika ia umur 7 tahun, ia sudah ditinggal oleh ibu yang melahirkannya. Sebelum ibu ini meninggal, John Newton selalu diberi ajaran-ajaran kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena ibunya adalah seorang Kristiani yang taat kepada Tuhan. Sepeninggal ibunya, John Newton hidup dengan ayahnya, dan pada usia 11 tahun, ia ikut berlayar dengan ayahnya. 6 kali ia ikut ayahnya berlayar. Dan ketika ia pemuda, kira-kira umur 19 tahun, ia mulai mandiri. Ia menjadi seorang trader. Bukan trader rempah-rempah, tetapi ia menjadi trader budak. Ia mengambil budak di Afrika dan menjualnya di London. Tentu harganya berlipat-lipat. Saudaraku yang saya kasihi, pada waktu ia di atas kapal itu ketika ia menjadi trader budak, kehidupannya sungguh sangat menyedihkan, jauh dari hadapan Tuhan dan bahkan menentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada dalam diri John Newton. Apa yang sudah diajarkan oleh ibunya dilupakan olehnya. Ia hidup banyak minum-minum, banyak main perempuan, dan lain sebagainya. Dan perbudakan bagi dia adalah sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin kapal itu diisi oleh budak. Sampai budak yang taruh di atas geladak itu penuh sekali, bahkan berdesak-desakan. Sehingga ketika ada wabah seperti cacar ada, betapa hebat penularan itu terjadi. Ya, tidak kurang 30% dari semua budak yang dibawa mati di tengah jalan. Saudaraku yang saya kasih, namun demikian, John Newton tidak menyadari apa yang diperbuatnya sungguh-sungguh melukakan hati Tuhan. Sehingga pada satu ketika, ia mengalami satu hal yang dahsyat. Kapalnya akan karam, dan dia betul-betul ketakutan dan sangat ketakutan. Dan sampai pada akhirnya, ia berdoa kepada Tuhan. Dia merasakan dia bersalah melakukan semuanya. Dan dia mohon kepada Tuhan, jika Tuhan ada, Tuhan menolong dirinya. Jika orang jahat saja tahu melakukan perbuatan yang baik, apalagi Bapa di surga, dia pasti melakukan sesuatu yang sangat baik buat anak-anak yang dikasihinya. Itu bagian sepenggal ayat yang selalu diingatnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, John Newton dalam ketakutan yang hebat itu, dan pada akhirnya kita ketahui ia selamat. Ia selamat dari malapetaka yang menimpanya. Sekalipun banyak orang menyalahkan John Newton, gara-gara John Newton lah yang menyalahi Tuhan, gara-gara John Newton lah yang mengutuk Tuhan, maka ini terjadi. Iya, tepat seperti kisah dalam kitab Yunus. Namun itu yang terjadi dalam hidup John Newton. Ketika John Newton selamat, ia bertobat. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia sudah menjadi pengikut Yesus, John Newton masih melakukan perdagangan perbudakan itu. Tetapi perlakuannya sudah berbeda. Ia memperlakukan secara manusiawi budak-budak yang dibawanya. Namun kemudian John Newton merasa tidak sejahtera, karena hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya John Newton memutuskan tidak lagi menjadi pengusaha jual beli budak. Bahkan John Newton pada akhirnya menjadi hamba Tuhan.
Banyak orang-orang di sekitarnya meminta supaya John Newton segera saja ditabiskan sebagai pendeta. Tapi John Newton selalu menolak. Walaupun pada akhirnya John Newton ditabiskan menjadi pendeta. John Newton mengarang sebuah lagu yang sangat terkenal sampai hari ini. Lagu yang sering kita dengar, Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Satu ungkapan yang dia nyatakan, bahwa dia dulu ini adalah penjahat yang sangat jahat, tetapi Tuhan memilih dia. Oleh karena kasih karunia, Tuhan menyelamatkannya. Dia adalah penjahat besar yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ada begitu banyak kisah menarik dalam kehidupan kita. Bagaimana ia menerima Tuhan dan mengubah hidupnya menjadi baru. Saudara, biarlah kisah inspirasi pada saat ini menyadarkan kita sekalian seberapa besar dosa yang kita perbuat. Allah mampu mengampuni karena betapa besar kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara seumur hidup saudara dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.